Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap untuk belajar. Marilah sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Sebelumnya, Pak Ilham telah memberikan kalian buku siswa yang harus kalian pelajari. Nah, dalam tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Diharapkan kalian dapat mengetahui sejarah dan makna proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, diharapkan kalian dapat mencari informasi dari teks berdasarkan peta pikiran. Adapun materi yang kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, tentu makna proklamasi kemerdekaan. Dan yang kedua, peta pikiran dalam suatu teks. Perhatikan, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun kita, bangsa Indonesia, terdiri dari atas suku bangsa yang berbeda, tetapi rakyat Indonesia bersatu padu dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu pada setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari lahir kemerdekaan negara Indonesia. Rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat kegiatan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Teks tersebut memiliki sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Sekarang, kalian coba dengarkan baik-baik teks proklamasi yang akan dibacakan oleh Pak Ilham. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah kalian mendengar teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka apa sih makna dari proklamasi kemerdekaan? Ada yang tahu? Ya, makna pertama dari proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Mengapa? Karena kita tahu bahwa bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai negara Jepang. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan kita. Yang kedua,
pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut dengan pengakuan de facto. Lalu diikuti oleh pengakuan dari negara-negara di dunia yang disebut dengan pengakuan secara de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari segala bentuk penjajahan. Negara yang memiliki martabat, negara yang mandiri, negara yang berdiri sendiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, itu beberapa makna proklamasi yang kita maknai dari teks proklamasi yang telah dibacakan tadi. Kemudian silahkan kalian baca teks berikut. Teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, maka yuk kita akan belajar tentang mencari informasi dari suatu teks menggunakan peta pikiran. Apakah di antara kalian mengetahui apa itu peta pikiran? Ya, peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Peta pikiran yang terdapat dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maksudnya teks bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita akan membuat peta pikiran. Yang pertama yaitu apa? Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Yang kedua, mengapa? Mengapa Jepang menyerah kepada negara sekutu? Yang ketiga, siapa? Siapa yang menulis konsep dan mengetik naskah teks proklamasi? Yang keempat, bagaimana? Bagaimana Indonesia mendapatkan kemerdekaannya? Yang kelima, kapan? Kapan pembacaan teks proklamasi dibacakan? Dan yang keenam adalah di mana? Di mana teks proklamasi dibacakan? Nah, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana merupakan peta pikiran yang harus kita cari informasinya dari teks yang telah kita baca tadi. Nah, setelah kita membuat peta pikiran sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan, maka kita akan bisa menjawab atau kita akan bisa mencari informasi sesuai peta pikiran yang ada pada teks bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Ya, betul, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Yang kedua, mengapa Jepang menyerah kepada negara sekutu? Ya,
negara sekutu telah membom kota Hiroshima dan Nagasaki sehingga Jepang merasa terdesak dan akhirnya menyerah kepada negara sekutu. Yang ketiga, siapa yang menulis konsep dan mengetik naskah teks proklamasi? Jawabannya, yang menulis konsep teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Sedangkan yang mengetik naskah teks adalah Sayuti Melik. Pikiran yang keempat adalah bagaimana Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dengan memproklamirkan kemerdekaan dengan cara pembacaan teks proklamasi. Tentu yang membacakan adalah Insinyur Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang kelima, kapan pembacaan teks proklamasi dibacakan? Jelas, pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang keenam, di mana teks proklamasi dibacakan? Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Nah, akhirnya kita mendapatkan informasi berdasarkan peta pikiran yang telah kita buat. Jadi, kesimpulan pertemuan pembelajaran kali ini adalah makna proklamasi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia adalah 1. Sebagai puncak perjuangan. 2. Pengakuan kepada dunia. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan negara baru. Dan 5. Tonggak sejarah. Kesimpulan berikutnya adalah peta pikiran merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Nah, itu sepintas atau sedikit penjelasan untuk pertemuan kali ini yang membahas tentang makna proklamasi dan peta pikiran. Terima kasih. Nanti silahkan kalian buka halaman 6 dan 7. Di situ ada peta pikiran yang harus kalian jawab sesuai dengan teks yang kalian baca. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.